Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walladzi qad addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Dan tidak ada ukhuwah yang paling kuat selain ukhuwah ikatan persaudaraan sesama kaum muslimin. Kita bisa mengambil ibrah dari suara adzan, dari masuknya waktu sholat. Kita lihat bagaimana waktu sholat di masing-masing daerah, masing-masing negara itu berbeda-beda. Waktu sholat Jakarta dengan Lampung berbeda, selisih 7-8 menit. Kemudian ketika di Jakarta mengumandangkan suara adzan sampai di lafaz hayya 'alas shalah, maka Lampung baru melantunkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lampung sampai di kalimat hayya 'alas shalah, maka Palembang baru mulai adzan, terus bersaut-sautan. Dan ternyata adzan di sebuah rilis dikatakan bahwa ternyata adzan itu berkumandang di setiap detiknya di bumi ini. Gabungan dari berbagai negara. Apa korelasi adzan dengan ukhuwah Islamiyah? Kalau seandainya setiap detik ada masjid-masjid yang mengumandangkan adzan, itu artinya setiap detiknya ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap detiknya ada yang melaksanakan sholat, maka setiap detiknya ada orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka merawat kami sewaktu kami masih kecil. Kemudian doa yang dilantunkan berikutnya adalah wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dan ampuni pula dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita, dosa orang-orang muslim laki-laki dan muslimah wanita, al ahya'i, baik yang saat ini masih hidup, ya Allah ampunilah mereka. Jadi hampir setiap detik ada saudara-saudara kita di daerah mana mendoakan kita. Kita masuk dalam doa itu karena kita termasuk orang muslim yang al-ahya, yang masih hidup. Walaupun mereka ada di Amerika, di Afrika, di Australia, di belahan bumi manapun, ya dalam kondisi apapun, berarti ada saudara-saudara kita yang mendoakan maghfirah untuk kita. Al-ahya'i wal amwat, pun dengan kaum muslimin yang saat ini sudah meninggal dunia, ya Allah. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang melintas batas-batas wilayah. Selama dia adalah umat Islam, selama Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, kiblatnya adalah Ka'bah, kitab sucinya adalah Al-Quran, dia adalah ikhwan kita semuanya, dia adalah saudara kita semuanya. Maka Islam, persaudaraan Islam melewati batas-batas wilayah, entahkah yang ada di Australia, di Amerika, di Eropa, di Asia Tenggara, selagi mereka adalah ahlul kiblah, mereka adalah ikhwan kita semuanya. Dan yang kedua, bahwa persaudaraan Islamiyah melewati batas-batas waktu. Orang yang sudah meninggal, ya masuk dalam doa ini. Wali jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Itulah Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperkokoh nilai persaudaraan kita. Dan momentum Ramadan kita kali ini adalah momentum untuk kembali mengikat hati-hati kita sesama kaum muslimin. Maka eranya sekarang adalah eranya untuk tidak jatuh dalam perdebatan khilafiyah. Kita sudah tidak lagi mendebatkan apakah subuh kita kunut ataukah tidak.
kita bukan eranya lagi setelah selesai sholat fardu apakah zikir berjamaah atau tidak. Eranya sekarang adalah bagaimana kita mengikat hati-hati kita untuk senantiasa bertemu. Ketika hati-hati kaum muslimin bertemu, maka insya Allah akan bertemu secara gerak dan langkah dakwahnya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita kembali mengokohkan nilai persaudaraan ukhuwah Islamiyah, sehingga Allah SWT akan memberikan keberkahan dalam dakwah kita. Allah akan memberkahi persaudaraan kita insyaallah ta'ala, dan Allah senantiasa akan mengumpulkan kita kembali nanti di jannahnya insyaallah yang penuh dengan kenikmatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.